Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam rekan-rekan guru dan calon guru. Salah satu hal yang penting dalam pembelajaran sekolah yaitu 3 cara membuat jadwal sekolah. Ini yang dilakukan oleh rekan-rekan guru awal-awal dulu, senior-senior kita. Mereka membuat jadwal pelajaran, belum ada komputer saat itu, sehingga untuk membuat jadwal dengan menggunakan kartu-kartu, potong-potong sesuai dengan jam mengajarnya, potongan disusun, kemudian setelah jadi diketik karena untuk administrasi menggunakan mesin ketik. Itu tahap yang pertama, era pertama dulu. Mungkin kita sudah tahu. Untuk yang paling banyak digunakan pada saat ini, membuat jadwal dengan menggunakan Microsoft Excel. Microsoft Excel ini banyak digunakan karena kita bisa menggunakan fungsi-fungsi bantu yang ada di dalam Microsoft Excel itu. Kemudian kita dengan alat-alat bantu tersebut kita dapat cepat membuat jadwalnya. Yang digunakan fungsi bantunya ada 3, yaitu deteksi tabrakan 2 buah kartu atau 2 buah kegiatan KBM yang terjadi di waktu yang sama. Kita menggunakan fungsi duplicate. Jadi kalau kita membuat aplikasi sendiri, kita tidak perlu aplikasi yang membeli. Kita dapat menggunakan fungsi ini. Kita dapat menggunakan blok di sini atau blok mana saja, 1 baris saja ya, dan kita menggunakan like equal, bukan duplicate. Nah, pakai ini. Nanti setelah kita gunakan duplicate ini penjelasan sudah seperti duplicate, hingga kita kalau mengetikkan 2 masukan yang sama, misalnya ini ada 44. Nah, kalau kita mengetikkan yang sama secara tidak sengaja, kita mengetikkan misalnya di sini kita ketik 44, maka akan ini maksudnya ada di tempat lain. Nah ya, itu fungsi yang pertama yang sangat penting. Jadi kita atur semua baris seperti itu, agar nanti jika ada jadwal yang bertabrakan segera bisa diketahui. Kemudian yang kedua, setelah disusun, kita perlu mengetahui berapa jam seorang telah dipasang. Oke, contoh ini, contoh ya, nomor 7 sudah terpasang di kelas JB1 7 jam, terpasang di JB2 11 jam. Berarti kita bisa mengetahui 18 terus pada pembagian tugasnya beliau diberi tugas berapa, dan kita tahu kurangnya di mana saja, nomor 7 tadi. Kita sudah mengetahui mana saja yang itu. Kemudian yang ketiga, yang seperti yang baru kita praktekkan itu adalah mengetahui di mana saja letak seorang guru jadwalnya terpasang. Seperti ini. Ini saya beri inputnya di sini, kode gurunya di sini. Kemudian pada kode tertulis seperti itu akan diketahui. Ini diberi warna ya. Ini adalah menggunakan fungsinya conditional formatting, kemudian equal to. Nah, jadi membuatnya begini, tab blok,
Ini nanti inputnya di sini ya, A3 ya. Kemudian kita pilih like equal to. Nah, ini yang bagian ini kita linkkan aja ke mana itu, ke sel apa tuh, equal to ini ya, A3 ya, A. Kalau seperti ini kita kunci aja supaya enggak geser-geser ya. Kunci boleh, tidak boleh. A pakai dolar. A. Tiga. Nah, kita ketik seperti ini. Oke. Setelah itu kita akan mengetahui, kita masukkan di sini. Ini kurang lebar. Setelah kita ketikkan kode di sini, maka kita akan mengetahui di mana saja letaknya. Ya, kita ketikkan nama di mana saja, nomor 44 ada di mana saja, gitu ya. Jadi ini fungsi, 3 fungsi ini aja. Fungsi yang pertama tadi adalah untuk mengetahui duplikat, yang kedua untuk mengetahui rekap. Nah, untuk mengetahui rekap itu rupanya tadi rupa. Di rekap ini kita menggunakan namanya COUNTIF ya. COUNTIF. Jadi kita buat di sini rumus, terus kita masukkan ini sama dengan COUNTIF. Kemudian ini kita blok ini di COUNTIF kurung buka, terus kita blok semua supaya diketahui sel mana saja yang terisi sebuah kode. Dan yang ketiga adalah fungsi mengetahui letak per orang ya. Mengetahui letak per orang ini sangat sederhana, kita tidak perlu menggunakan aplikasi tambahan. Kan kita apabila sekolah kita menggunakan atau mempunyai rombel yang sangat banyak. Sebagai contoh ini kelas 10 ini ada 12. Nah, kalau kelas 10, 11, 12 12 kali 3 berarti ya 36. Nah, ini kita bisa dibuat pusing buat jadwal menggunakan aplikasi Excel ini. Tapi ini mempunyai kelebihan karena aplikasi ini pada Excel, terus administrasi yang buat SK-nya itu menggunakan Excel, hingga aplikasi ini menjadi lebih irit gitu. Apa yang kita ketik ya itu yang kita cetak nanti. Ya, cuma kita memerlukan waktu yang lama, tapi sudah tertolong dengan adanya tik. Itu tingkatan kedua saya kira. Yang pertama yang manual, yang kedua menggunakan Excel atau spreadsheet lain yang fungsinya sama dengan Excel, misalnya menggunakan OpenOffice atau WPS, atau menggunakan cara online punya Google Spreadsheet juga bisa digunakan menggunakan rumus yang sama. Cara yang ketiga itu yang menggunakan teknologi, yaitu menggunakan jadwal dengan menggunakan aplikasi ya. Yang paling populer di Indonesia adalah AC Timetable seperti ini kartu-kartunya. Ini meniru membuat jadwal seperti senior kita, tapi kartu-kartunya ini secara elektronik, jadi tidak perlu kita potong-potongnya. Dikerjakan oleh senior kita dahulu adalah menggunakan potongan seperti ini, kemudian kita susun pada papan tulis biasanya, kemudian kita ketik. Nah,
pada AC timetable ini menggunakan cara yang seperti itu. Kemudian kita dibantu untuk menyusun kartu-kartunya itu secara otomatis. Di kartunya kita buat potongan-potongannya secara elektronik. Ini kita masukkan program apa saja. Setelah potongannya itu selesai, kemudian kita tinggal minta tolong sama software, sama aplikasi ini, kita minta untuk membuat. Nah begini, ya, ibaratkan ini jadwalnya belum dibuatnya. Kita klik start saja. Nah, jadwalnya dalam hitungan detik, apabila potongan-potongannya itu memang bisa tersusun, maka jadwal itu bisa terjadwal. Itu sangat mudah buat jadwal menggunakan AC timetable. Nah, ini tingkatan membuat jadwal yang ketiga. Terkadang ini ada beberapa kendala di sini. Pertama, kita harus membeli ya. Meskipun AC timetable yang versi demo yang bisa di-download secara langsung itu bisa juga digunakan secara penuh untuk nyusun, bisa untuk membuat jadwal beberapa kelasnya, berapa banyak pun juga bisa. Hanya pada versi demo ini, versi yang belum diregistrasi itu belum bisa mencetak. Cetaknya itu belum bisa dilakukan, atau ekspor ke Excelnya belum bisa. Tentunya banyak orang-orang pintar yang tidak beli tapi bisa membuat aplikasi AC timetable itu menjadi berfungsi secara penuh. Anda dapat juga browsing di internet sangat banyak ya, cara investasi AC timetable. Orang-orang di sini pintar sekali. Atau Bapak Ibu yang membuat jadwal bisa juga menggunakan aplikasi lain selain AC timetable, karena ada juga aplikasi lain yang bisa digunakan bahkan gratis. Misalnya ini Fed timetable. Nah, ini sayang tidak seperti AC timetable yang benar-benar YC bisa langsung dilihat, bahkan bisa disusun secara manual, meskipun secara otomatis bisa. Tetapi untuk yang Fed timetable ini full 100% otomatis. Kita tidak bisa utak-atik jadwalnya secara manual. Termasuk bagus, tidak ada tampilan yang tidak ada tampilannya. Kita tahu hasilnya seperti apa, cuma nanti kalau dicetak sudah bisa. Cetak, tahunya kita setelah dicetak atau prosesnya setelah berlangsung kita bisa lihat seperti apa jadinya, tapi di dalam penyusunan tidak lihat. Kita sebelum mencetak belum tahu jadwalnya seperti apa. Contohnya ini untuk membuat ini, saya punya mana? Juga sering menggunakan aplikasi ini. Nah, seperti ini datanya. Ini saya membuka aplikasi data dari salah satu membuat jadwal. Jadwalnya ini sudah masuk, nama guru sudah, nama siswa, kelas 789, kemudian kegiatan pembagian tugasnya sudah masuk semua. Nah, kalau sudah masuk, kita coba buat jadwal. Oke, ini juga sangat cepat.
ya, untuk dalam hitungan detik ini ya, ini detiknya jalan sini. Jadwalnya akan tersusun paling lama. Saya beri waktu biasanya maksimal itu 20 menit. Di atas 20 menit saya ulangi, saya kurangi constraint-nya atau batasan-batasan. Nanti dalam hitungan di bawah 20 menit lah jadwal akan selesai. Oke, ya. Seperti itu, kita harus pinter-pinter buat potongan-potongan jadwalnya. Hanya seperti itu, membuat menggunakan timetable caranya. Ini salah satu kurangannya bahwa jadwalnya tidak terlihat. Kita melihatnya jadwal guru misalnya, jadwal guru yang berada di jadwal seperti ini, atau jadwal kelasnya sudah ada, tapi tidak bisa terlihat seperti apa gitu ya. Nah, untuk mencetaknya perlu aplikasi tersendiri, atau kita bisa buka di browser, kemudian kita kopikan ke Excel, baru kita atur penempatan. Ini memang agak rumit, tapi ini kelebihannya kita tidak perlu membayar karena aplikasi ini open source, bisa di download dan digunakan secara gratis. Itulah Bapak Ibu, cara membuat jadwal, 3 cara membuat jadwal. Ini level yang tertinggi, yang ini yang kita membuat jadwal bisa secara otomatis menggunakan pad yang gratis atau yang AC timetable tapi berbayar, atau menggunakan teknik aktivasi yang lain. Meskipun ini seperti mudah, tapi untuk bisa menggunakan kita perlu belajar dulu. Kita belum mempelajarinya, malah nanti jadwal yang kita buat bisa tidak jadi. Ada juga kelemahannya, karena ini dibuat mesin sehingga jadwalnya mungkin ada yang tidak nyaman. Misalnya mengajar jam 1, 2, 7, 8, 9, mungkin saja buat mesin. Tapi kalau kita menggunakan Excel, karena ada unsur manusianya, pasti jadwalnya itu enak karena disertai perasaan, ya. Jadi yang kesulitan buat menggunakan ini yang otomatis bisa menggunakan Excel. Meskipun pada tingkat lanjut nanti perasaan ketika membuat jadwal bisa diatur juga menggunakan fungsi dari aplikasi ini. Misalnya di sini kita bisa menggunakan relation, hubungan antar kartu. Misalnya kalau diatur kita bisa 1, 2, 8, 9, tapi kita bisa diatur dengan menggunakan pengaturan relation ini, ya, siapkan. Nah, misalnya diatur jeda antar kartu atau jam mengajar kita maksimal berapa, bisa diatur di sini. Kemudian 1 hari maksimal 6 jam misalkan bisa diatur, supaya jangan sampai jadwalnya aneh. Di hari Senin mengajar 8, tapi di hari Selasa cuma mengajar 2. Itu kalau mesin full mesin bisa juga seperti itu terjadi. Tapi kalau kita menggunakan fungsi-fungsi tambahan dari aplikasi AC Timetable, mudah-mudahan pasiennya juga bisa masuk ke sini, ya. Nah, begitulah Bapak Ibu, 3 cara membuat jadwal. Yang pertama manual,
Yang kedua menggunakan spreadsheet seperti Excel atau aplikasi spreadsheet yang lain, OpenOffice atau WPS. Dan yang ketiga yang terkini kita bisa menggunakan AC Timetable atau Fed Timetable atau aplikasi otomatis lainnya seperti Lantif atau Wise Timetable. Itu yang populer sekali di Indonesia adalah AC Timetable. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.